dana anggaran Sibamas tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak sesuai dengan apa yang sudah kita temukan info-info sebelumnya ya, atau baca informasi sebelumnya bahwa Sibamas mempunyai anggaran sekian namun tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahan Dikaat ya. Pada kesempatan kali ini Rahan Dikaat akan berbagi tentang Sibamas lagi ya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, dan selalu dilancarkan usahanya, amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini admin akan bagikan atau kita sharing ya. Kita sharing untuk melanjutkan video yang kemarin. Karena kita punya janji akan upload untuk video tentang Sibamas, kenapa dana anggaran Sibamas tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak sesuai dengan apa yang sudah kita temukan info-info sebelumnya ya, atau baca informasi sebelumnya bahwa Sibamas mempunyai anggaran sekian namun tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, pada kali ini pertama mungkin menindaklanjuti hal yang kemarin yang sudah pencairan di tahap kedua Sibamas ya. Selamat buat teman-teman, dan yang belum dapat sabar dahulu ya, dan harap bersabarlah karena mungkin ada beberapa kendala di hal-hal demikian ya, karena memang tidak semua dapat ya. Jadi, nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi atau sharing tentang kenapa anggaran Sibamas tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita harapkan ya. Nah, oke teman-teman. Jadi yang awalnya dana Sibamas ini 5 sampai dengan 10 juta, dari mulai gelombang pertama juga itu pencairan tidak ada yang nyampe dengan 10 juta, melainkan maksimal pas gelombang pertama itu mendapatkan cuma 5 juta doang ya. Dan terkait masalah itu mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa, dan mungkin teman-teman juga sebagian kecewa gitu ya. Di sini kita akan sharing ya, kenapa dana anggaran Sibamas tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau tidak sesuai ekspektasi kita ya. Nah, bisa kita terangkan di sini mungkin ada beberapa kemungkinan ya kenapa dana tidak sesuai dengan anggaran ya. Ada beberapa kemungkinan. Pertama yaitu RAB kita ya. Pertama RAB kita, teman-teman. Nah, RAB kita apakah sudah membuat RAB kita 5 sampai dengan 10 juta gitu kan. Nah, teman-teman jangan salahkan pihak Sibamas kalau misalkan teman-teman membuat RAB-nya 2 juta atau 3 juta, tapi toh kenapa teman-teman berharap mendapat 5 sampai dengan 10 juta? Karena pemerintah juga akan mencairkan dan atau akan mendistribusikan bantuan tersebut ya sesuai RAB kita. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan RAB-nya sudah 5 sampai dengan 10 juta tapi kita dapatnya 3 juta, 4 juta. Nah, ada alasan-alasan tertentu di sini ya, teman-teman ya. Jadi itu yang pertama, kemungkinan RAB kita belum sesuai dan belum mencapai titik berapa untuk didistribusikan ya. Artinya teman-teman berharap mendapat 5 juta tapi teman-teman RAB-nya cuma 3 atau 2 juta. Jadi dari situ ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, yaitu melihat usaha kita ya. Melihat usaha kita pas ketika kita disurvei kelayakan. Nah, di gelombang pertama itu Sibamas ada kelayakan survei sebelum pencairan. Nah, saya kurang tahu nih untuk gelombang kedua apakah ada survei atau tidak sebelum pencairan itu, teman-teman ya. Nah, dari situ di poin kedua ini
dari pihak Sibamas melakukan survei ke kita dan melihat kondisi usaha kita dan seberapa besar usaha kita, mungkin dari situ disesuaikan untuk anggarannya ya teman-teman ya. Jadi untuk poin yang kedua ini, pertama melihat usaha kita ya, dan kedua melihat pantas tidaknya anggaran itu diturunkan untuk kita yang memiliki usaha yang mereka survei. Itu yang kedua ya. Jadi poin kedua yaitu melihat usaha kita terlebih dahulu pas ketika survei. Nah, yang ketiga kemungkinan kenapa tidak sesuai anggaran, yang ketiga yaitu dana bertahap ya. Dana bertahap atau anggaran ini, bantuan ini bertahap. Sehingga ada survei ulang di pas ketika sudah pencairan ya. Itu di gelombang pertama, dan kemungkinan gelombang 2 juga kan ada survei lagi ya, karena memang di sini ketika kita sudah mendapatkan bantuan ini nanti akan ada survei setelah pencairan ya. Jadi survei ulang ketika sudah cair. Kenapa? Melihat perkembangan ya di situ teman-teman. Jadi ketika di sini pas ketika survei ulang ini, pas ketika pencairan, nanti ada poin-poin dari pihak survei itu menanyakan ya. Seperti ini. Ya, di poin 3 dana bertahap ya. Dana bertahap kemungkinan seperti itu. Nah, nanti pihak survei akan bertanya kepada kita. Bertanya kepada kita. Pertama yang mereka tanyakan yaitu Pak, apakah kalau misalkan nanti ada dana susulan ya, atau bantuan susulan di Sibamas ini, Bapak apakah mau pilih pertama yaitu penambahan dana ya, pertama penambahan dana ya, penambahan biaya. Yang kedua pilihannya itu berupa barang material bantuannya. Yang ketiga yaitu berupa tempat usaha, dan yang keempat yaitu berupa barang ya pendukung seperti etalase, meja, kursi dan lain-lain lah. Itu yang keempat. Jadi ada 4 poin yang pihak survei tanyakan kepada kita ya. Dan ada juga nanti untuk pihak survei menanyakan kepada kita bagaimana Pak untuk perkembangan usahanya ketika mendapat bantuan dari Sibamas ini, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti akan ditanyakan. Nah, oke. Itu jadi poin ketiga itu kemungkinan dana bertahap ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah menganggarkan anggaran kita, misalkan RAB-nya 7 juta atau 8 juta, atau kenapa kita dapatnya 3 juta atau 4 juta atau sampai dengan 5 juta, mungkin ada dana bertahap ketika survei untuk setelah pencairan ada perkembangan, kemungkinan kita akan dikasih bantuan berikutnya, seperti itu ya. Dan kemungkinan yang keempat, di poin keempat ini bisa saja, poin 4 ya, di poin 4 ini bisa saja karena banyaknya kuota UMKM ya, banyaknya kuota UMKM yang mengajukan, sehingga dana dipukul rata ya, dana dipukul rata supaya kebagian semua, seperti itu ya. Jadi untuk poin yang keempat ini kemungkinan banyaknya kuota yang harus dipenuhi oleh pihak pemerintah Kabupaten Tangerang, jadi sehingga dipukul rata supaya semua UMKM berjalan ya, seperti itu. Nah, ini baru beberapa kemungkinan dan kita belum bisa pastikan ya, karena ini kita terkait secara data. Namun pas ketika kemarin survei, saya disurvei, itu kita dikasih tawaran seperti itu ya. Dan kalau memang mengacu ketika pihak survei bilang seperti itu, kemungkinan ada dana susulan ya. Jadi pihak pemerintah juga tidak langsung menurunkan dana sekaligus, melainkan bertahap sesuai melihat kondisi perkembangan usaha kita. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masih bertanya kenapa dana tidak sesuai ya, atau anggaran Sibamas ini tidak sesuai yang kita harapkan atau tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, jadi teman-teman, beberapa kemungkinan tadi itu yang menjadi kendala, akhirnya tidak sesuai anggaran atau tidak sesuai wacana pertama, yang wacananya bantuan Sibamas itu dari mulai 5 sampai dengan 10 juta. Itu kenapa yang kita terima di gelombang pertama saja paling besar itu 5 juta ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu ya, kita di sini sharing saja, yaitu menurut pengalaman kita pribadi ya, karena kebetulan kita juga kemarin itu dapat, dan kemarin saya disurvei sekitar pukul 1 siang lah, pukul 1 siang itu disurvei,
ya ditanyakan seperti itu ya. Kita dikasih tawaran ketika ada dana susulan, apakah dana, apakah bantuan tempat usaha, apakah barang material atau bahan pendukung lainnya, seperti itu ya. Saya jawab, saya lebih pilih dana, seperti itu teman-teman, karena memang ketika kita ada dana ya kita bisa alokasikan ke sesuai yang kita butuhkan. Nah itu ya teman-teman ya. Dan membahas di video sebelumnya itu teman-teman, yang kalau misalkan teman-teman pernah melakukan pendaftaran di Sibamas dan teman-teman belum ada info, ditunggu saja, terkecuali di kampung teman-teman ada yang sudah misalkan daftar Sibamas dan sudah dipanggil, tapi di teman-teman ada yang belum dipanggil atau misalkan kok saya nggak dapat. Nah silahkan tanyakan langsung pada pihak desa, atau bisa nanti teman-teman nanti bisa dicek lah, karena ada yang dapat, ada yang enggak kayak gitu. Jadi sabar saja yang belum dapat, yang mungkin kita berharap sih mungkin mudah-mudahan ada di gelombang berikutnya untuk pembukaan Sibamas ini, dan mudah-mudahan kita juga ada dana susulan untuk penambahan modal UMKM kita. Dan awas teman-teman jangan sampai disalahgunakan untuk dana UMKM-nya ya. Itulah ya teman-teman ya. Jadi itu saja kita berbagi, kita sharing pada kesempatan kali ini ya, kenapa anggaran tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak sesuai wacana awal gitu. Itu teman-teman jawabannya. Itu baru beberapa kemungkinan dan kita belum bisa pastikan, namun hasil survei logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita sampai dengan akhir, dan terima kasih sudah mendukung channel kita, yang sudah subscribe ya, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe biar kita terus bagi informasi perkembangan berikutnya ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan kalau misalkan suka dengan video kita di like ya. Kalau misalkan nggak suka atau misalkan tidak berkenan di teman-teman ya, minimalnya tidak menjatuhkan lah. Kita sharing saja, kita saling membangun, jangan saling menjatuhkan. See you di video berikutnya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.